Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ingin membuat video tentang tahapan mediasi untuk memenuhi tugas ADR. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bendik Sari Cahyo. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai saya Noprayani sebagai tergugat. Saya Titina Devio sebagai penggugat. Baiklah, kami akan memulai tahapan mediasi ini. Selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silakan masuk. Benar dengan Ibu Saudara Noprayani. Ya. Tunggu Bu Titin dulu ya, Bu. Permisi. Ya, silakan masuk. Apa benar dengan Ibu Titin? Benar. Selamat malam Ibu-ibu. Malam Pak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bendik Sari Cahyo. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang ibu-ibu pilih untuk menyelesaikan sengketa ini. Nah, selanjutnya silakan ibu-ibu bertukar kartu nama terlebih dahulu. Silakan kepada masing-masing untuk memperkenalkan diri. Baik. Di sini saya sebagai tergugat Saudari Noprayani. Baiklah, di sini saya Titina Devio sebagai penggugat dari kasus ini. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu bersedia untuk mengikuti tahapan mediasi ini? Bersedia Pak. Baiklah, saya akan memulai proses mediasi ini. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam mediasi mengenal adanya prinsip, yaitu pertama, tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kedua belah pihak. Saya di sini sebagai mediator, tidak memihak pada siapapun. Saya sebagai mediator dalam hal ini yang akan membantu dalam proses mediasi ini untuk memudahkan penyelesaian sengketa ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib melakukan proses mediasi atau perundingan. Yang pertama, ibu-ibu tidak membawa senjata tajam. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menghargai ketika sedang menyampaikan pendapat masing-masing. Yang kelima, tidak merekam isi pembicaraan. Adalah, apakah para ibu setuju dengan kesepakatan tata tertib yang kita buat? Setuju Pak. Saya setuju. Baiklah, kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari penggugat. Silakan kepada Ibu Titin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penggugat akan menceritakan awal dari kasus ini. Jadi begini Pak, awal mulanya saya menjual tanah ke saudara Noprayani. Itu bertepatan di Desa Lubukluar. Luas tanahnya tersebut 1 hektar dengan harga 140 juta. Bertepatan pada tanggal 20 Agustus 2021. Dan membuat kesepakatan kepada saudara Noprayani membayar setengah dari tanah terlebih dahulu, kemudian setengahnya lagi akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2001. Akan tetapi saudara Noprayani ini tidak membayar uang tersebut pada waktu sudah jatuh tempo. Baiklah, artinya di sini ibu sebagai penggugat dari saudara Noprayani. Ya, benar. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi hal tersebut. Silakan Ibu Noprayani. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan asumsi saya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh saudari Ibu Titin sebagai penggugat. Sebenarnya dalam hal ini bukan saya tidak ingin melakukan pembayaran, namun dikarenakan terhambatnya mata pencarian di
pada situasi pandemi COVID belakangan ini mengakibatkan pendapatan saya berkurang dan menurun, sehingga uang tersebut belum dapat saya kembalikan. Karena tanah yang saya beli tersebut, saya membuat usaha kos-kosan dan selama 2 tahun belakangan ini tidak ada yang menyewa kosan, sehingga tidak ada penghasilan yang saya peroleh. Dari penjelasan saya tadi, yang menjadi alasan melatar belakangi saya terlambat dalam melakukan pembayaran tersebut. Baik, kepada tergugat, apakah Anda sudah mengonfirmasi terlebih dahulu pada penggugat? Untuk hal itu, saya belum mengkonfirmasi kepada saudari Titin karena saya belum ada waktu dalam menyampaikannya. Apakah penggugat sudah mengonfirmasikan bahwa tergugat sudah jatuh tempo? Saya sudah memberi 2 kali somasi kepada saudara Nopriani, tetapi belum ada itikat baik dari saudara Nopriani tersebut. Baik, saya sudah datang ke rumah saudara, namun saudari sedang tidak berada di rumah. Saya juga sudah mengkonfirmasi kepada orang terdekat saudara, yaitu kakak kandung saudara, ketika saya datang ke rumah, dan ketika di miss call tidak terhubung. Jadi saya tidak tahu apakah kakak Anda sudah menyampaikan konfirmasi dari saya. Baik, dalam hal ini yang mengadakan perjanjian adalah kita berdua, tidak melibatkan siapapun. Jadi dalam hal ini Anda sudah menyalahi dalam perjanjian kita. Saya mengklaim bahwa dalam perjanjian ini Anda tidak ada etikat baik sama sekali. Saya pikir dalam hal ini sudah disampaikan oleh kakak Anda, sehingga saya beranggapan bahwa Anda memaklumi keterlambatan saya. Dan tidak hanya itu, Anda selalu tidak aktif saat saya menghubungi Anda. Sebelumnya saya minta maaf dikarenakan ini mungkin miskomunikasi. Mengenai hal itu dikarenakan pada saat itu ponsel saya mungkin sedang mati atau rusak. Makanya saya konfirmasi melalui kakak saudara. Baiklah, nampaknya di sini ada miskomunikasi antara kedua belah pihak. Setelah saya telah dari perdebatan ibu-ibu, saudara tergugat nampaknya lalai dalam menjalankan kewajiban saudara. Dan apakah Anda tahu perbuatan Anda tersebut? Baik, saya mengetahui kesalahan saya dalam hal ini. Saya akui saya salah dan lalai dalam perjanjian ini, dan saya mengakui kesalahan itu. Sekali lagi saya minta maaf atas kelalaian saya ini. Bagaimana saudara penggugat dalam hal ini? Kita sudah mendengar keterangan dari tergugat, dan tergugat sudah mengakui kelalaiannya. Dan apakah Anda bersedia memaafkan dari pihak tergugat? Sebelumnya dalam hal ini saya ingin tanyakan kepada tergugat, kapan Anda ingin melunasi sisa dari pembayaran tersebut? Silakan saudara tergugat tanggapi kapan saudara akan membayar sisa uang tersebut. Mengenai uang tersebut, saya meminta waktu 14 hari untuk mencukupi sisa pembayaran tersebut. Bagaimana kepada penggugat? Apakah 14 hari itu cukup? Baik, saya terima. Saya tunggu dalam 14 hari ke depan. Nah, untuk saudara tergugat sudah disepakati oleh saudara penggugat. Silakan saudari penuhi prestasi saudara dalam pembayaran 14 hari ke depan. Baik, Pak. Sekarang saya tanya, apakah kalian akan melanjutkan pembahasan ini? Dan bersediakah saudara memaafkan kesalahan tergugat? Silakan saudara penggugat terlebih dahulu. Kalau saya tergantung dari saudara tergugat, apakah dalam 14 hari ini tidak sanggup untuk melunasi, terpaksa saya akan memproses lebih lanjut. Nampaknya kita sudah melihat permasalahan yang terjadi dalam hal ini.
saya meminta kesepakatan kepada penggugat dan tergugat bahwa kasus ini dianggap selesai, dan kasus ini juga jadi pelajaran bagi saudari tergugat agar bisa menepati janji dan permasalahan ini kita anggap selesai, dan nanti saya akan membuatkan akta perdamaiannya. Baik Pak. Baik Pak. Sebelum kita tutup mediasi ini, saya meminta kepada kedua belah pihak untuk bersalaman terlebih dahulu sebagai tanda persaudaraan. Silakan pada kedua belah pihak. Baiklah, saya rasa cukup perundingan hari ini. Terima kasih Ibu telah hadir dalam perundingan hari ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Ya, sama-sama.